Saudara-saudara, barusan kita menyimak bersama maktam yang berjudul Sri Kandi Karbala dan Yabna Umi yang telah disampaikan oleh kelompok Nasyid Cahaya Rindu Rasul. Selanjutnya kita menginjak acara utama, yaitu menghayati bersama serpihan kisah Asyura yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Dan setelah itu kita akan tiba pada segmen bersama kekasih hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa lal arwahi allati hallat bifinaik. Salamullahi alaikum minni abadan ma baqitu wa baqiyal layli wan nahar. Salamullahi alaikum minni ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang kita berada dalam satu majelis yang melintas ruang dan waktu. Saudara berada di rumah masing-masing, tetapi pada saat yang sama saudara berada bersama saya pada kendaraan ruhaniyah. Hari ini kita putar balik arah kendaraan ini. Kita kembali kepada 100 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dan marilah kita berhenti pada 1378 tahun yang lalu. Lima 50 tahun setelah jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didekap bumi. Di manakah kita berada sekarang? Di tengah-tengah padang pasir dengan terik mentari yang membakar. Lihat puluhan orang menambatkan kendaraannya, memasang perkemahannya seperti mempersiapkan peristirahatan sementara. Tiba-tiba kita merasakan semilir angin Sahara. Kali ini bukan angin yang biasa. Angin itu membawa wewangian surgawi. Kita melonjak gembira seperti Nabi Ya'qub alaihissalam yang menunggu berita Yusuf di batas Sahara. Inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mencium wewangian Yusuf. Sudah kita kenal ini wewangian ahli bait Nabi. Kita menghirup pewangian ini di Madinah Al-Munawwarah. Kita pernah menciumnya di Kufah.
Marilah kita hirup wewangian itu dalam-dalam. Biarkan wewangian itu masuk ke dalam sanubari kita, memuaskan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada Az-Zahra, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Hasan Al-Mujtaba. Mereka sudah meninggalkan kita menemui Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semerbak harum yang kita hisap sekarang berasal dari keluarganya yang masih tersisa. Dengan melacak asal wewangian itu, lihatlah ke depanmu. Pusatkan perhatianmu, arahkan pandanganmu pada cahaya-cahaya itu. Kita menemukan Zainab lagi. Zainab kini sudah menjadi ibu dengan 2 orang anak yang dibawa serta. Zainab mendekati Al-Husain dengan tubuh yang berguncang ketakutan. Kakak, aku merasakan kengerian yang besar. Lembah ini menakutkan. Adikku tersayang, ya Ukhayya, ketahuilah bahwa kami pernah singgah di sini dulu dalam perjalanan menuju Siffin. Ayahku meletakkan kepalanya di paha kakakku Al-Hasan, dan aku ada di dekatnya. Ayahku tertidur sejenak. Kemudian ia bangun menangis dengan tangisan yang memilukan. Kakakku Al-Hasan bertanya, "Mengapa?" "Amirul Mukminin," ayahku berkata, "aku melihat dalam mimpiku lembah ini menjadi lautan darah dan Al-Husain tenggelam di tengah-tengahnya. Ia meminta tolong, tapi tidak ada yang menolongnya." Kemudian ayah menatapku dan berkata, "Ya Aba Abdillah, apa yang akan kamu lakukan jika peristiwa itu terjadi padamu di tempat ini?" "Asbir, wala budda li minas sabr." Aku akan bersabar. Sabar adalah kepastian bagiku. Mendengar itu Zainab menangis lagi. Butir-butir air mata itu menggenang, kemudian membanjir, menyapu wajah Al-Husain yang suci. Butir-butir air mata itu menggenang, kemudian membanjir, menyapu wajah Zainab yang mulia. Sekarang ini kita berada di Karbala pada hari ke-10 menjelang waktu zuhur. Mimpi Imam Ali salamullahi alaihi terbukti. Kita melihat padang pasir itu berubah dengan cepat dari warna coklat menjadi merah. Potongan-potongan jenazah para syuhada berserakan bergelimpangan membentuk gelombang di atas lautan darah. Kita mencium wewangian surgawi dari lautan darah para syuhada. Baru saja Zainab melihat jenazah Ali Akbar diantarkan Al-Husain ke kemahnya. Baru saja ia melepas saudaranya Abul Fadl Al-Abbas, pemegang bendera rembulan Bani Hashim, untuk mengambil minuman dari sungai Furat. Ia melihat sosok manusia yang paling dicintainya sekarang membungkuk-bungkuk mendekati kemah. Tidak henti-hentinya menyapu air matanya dengan sobekan pakaiannya. Wa akhah wa abbasah wa qillata nasira. Duhai saudaraku, duhai Abbas, duhai sedikitnya penolong kita. Zainab menyambutnya di pintu kemah. Mengapa tidak kau bawa saudaraku Abbas? Ukhtah, adikku tersayang. Setiap kali aku mau mengangkat tubuhnya, potongan-potongan tubuhnya berjatuhan. Satu persatu, aku tidak bisa mengangkutnya. Duhai saudaraku, duhai Abbas, duhai berkurang sudah pembela Al-Husain. Duh,
kau tinggalkan dia. Wallah, sesudahnya demi Allah kita sendirian. Punggung ini sudah hancur ya Abul Fadl. Butir-butir air mata itu menggenang kemudian membanjir menyapu wajah Al-Husain yang suci. Butir-butir air mata itu menggenang kemudian membanjir menyapu wajah Zainab yang mulia. Tiba-tiba Zainab menghentikan rintihannya. Ia mendengar tangisan dua orang bayi kecil di rumah, Abdullah dan Ali Asghar. Abdullah saudara Sukainah, baru saja lahir pada hari Asyura. Zainab menyerahkan keduanya pada Al-Husain agar ia mengucapkan kata perpisahan bagi mereka. Al-Husain mengambil Abdullah. Al-Husain maju ke pintu kemah. Ia letakkan bayi itu di pangkuannya. Ia gumamkan doa-doa suci. Tidak henti-hentinya ia menciuminya. Kakekmu akan menjadi musuh mereka, anakku, dan celakalah mereka itu. Bayi itu tersenyum. Tiba-tiba anak panah melejit menyobekkan leher bayi itu. Darah menyembur membasah kuyupi paha Al-Husain. Di kejauhan terdengar gelak ketawa Harmalah bin Kahil Al-Asadi laknatullahi alaih. Ya Husainah, ya Aba Abdillah, kau letakkan Abdullah Ar-Radi di atas tanah Sahara. Kau ambil Ali Asghar, kau angkat dia dengan tangan kananmu. Kau kira mereka akan jatuh iba pada bayi 6 bulan yang menggap-menggap kehausan? Ya Husainah, ya Aba Abdillah, mereka bukan manusia, mereka manusia kiasan, hakikat mereka iblis. Lihat Harmalah melepaskan lagi anak panah bermata 3, trisula yang tajam dan beracun. Ketiga mata anak panah itu menusuk leher, jantung, dan perut bayi kecintaanmu. Semburan darahnya memenuhi telapak tanganmu. Ya Husainah, ya Husainah. Kau mendongak ke langit, kau lemparkan darah itu seakan menjemput hujan darah yang sebentar lagi tiba. Tidak setetes darah pun jatuh ke bumi. Hal man zaba an harami Rasulillah. Siapa yang mau membela keluarga Rasulullah? Zainab menyaksikan untuk kesekian kalinya putra Husain tersungkur sebagai syuhada. Ia sudah menyaksikan 5 orang putra Al-Hasan disembelih di hadapannya. Tinggal 2 orang lagi bersamanya. Al-Husain menitipkan para putra Al-Hasan ke tangan Zainab. Lihat, perhatikan baik-baik. Seorang anak 11 tahun berlari meninggalkan kemah. Anak itu Abdullah bin Al-Hasan, keponakan Imam Husain. Imam Husain berteriak, "Tahan dia ya ukhta." Zainab menyusulnya. Mengapa kau keluar, anakku? Aku mendengar pamanku memanggilku. Siapa yang mau membela keluarga Rasulullah? Zainab berusaha memegangnya. Anak itu berusaha melepaskan dirinya. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan pamanku. Abdullah dengan mata beliaknya yang bening melihat Abhar bin Ka'ab mengendap-endap untuk menebaskan pedangnya kepada Al-Husain. Ia meloncat, "Hei anak penjahat, apakah kamu mau membunuh pamanku?" Pedang itu mau menebus tubuh belia. Abdullah menangkis pedang itu dengan tangan kecilnya. Tiba-tiba ia melihat tangannya bergelantung. Imam Husain merapatkan tubuh kecil itu ke dadanya. "Anakku, sabarlah atas apa yang kau derita sekarang. Aku lihat kebaikan padamu, karena Allah akan segera menyusulkan kamu beserta orang tua kamu yang soleh."
Belum selesai imam berbicara, sebuah anak panah memotong leher Abdullah bin Hasan. Zainab keluar. Kini ia sudah melihat 6 orang putra saudaranya tergeletak bergelimang darah. Wa bna akhah wa nur aina. Duhai, sekiranya maut telah menjemputku sebelum ini. Butir-butir air mata itu menggenang kemudian membanjir menyapu wajah Al-Husain yang suci. Butir-butir air mata itu menggenang kemudian membanjir menyapu wajah Zainab yang mulia. Peristiwa demi peristiwa berlalu dengan cepat. Matahari mulai tergelincir mendekati waktu zuhur. Lihat, perhatikan baik-baik. Kamu lihat di kemah itu, Zainab sedang mengenakan baju perang kepada kedua putranya, Muhammad dan Aun. Ia membersihkan debu-debu yang menutup rambut dan muka mereka. Ia berikan pedang kepada keduanya. Ditariknya tangan kedua orang remaja itu dan dihadapkannya ke hadapan Imam Husain. Kakekku Ibrahim alaihissalam menerima kurban dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seekor domba untuk menebus Ismail. Terimalah kedua anakku untuk menebusmu dengan pengorbanan mereka. Seandainya kewajiban jihad tidak dibebaskan dari perempuan, aku akan menebusmu dengan diriku 1000 kali. Setiap kali aku syahid, aku akan meminta 1000 kali syahid lagi. Mula-mula imam menolaknya. Muhammad bin Abdullah bin Ja'far At-Tayyar maju mendekati imam. Sayyidi, izinkan aku untuk terbang bersama kakekku ke surga untuk membunuh para penjahat itu. Imam pun mengizinkannya. Zainab mengantar mereka keluar kemah. Ketika Umar bin Sa'ad melihat Muhammad dan Aun dipersembahkan Zainab ke medan perang, ia berkata, luar biasa kecintaan Zainab kepada Al-Husain. Sangat mengagumkan. Ia persembahkan kedua cahaya matanya untuk menebus saudaranya Al-Husain. Keduanya berperang seperti kakeknya di Mu'tah. Mereka gugur. Imam Husain membawa jenazah mereka dengan kaki-kaki yang bergelantungan menyapu tanah di bawahnya. Semua perempuan Bani Hashim menjemputnya, kecuali Sayyidah Zainab, akilah Bani Hashim. Ia tidak ingin kakaknya melihat air mata duka sedikit pun. Ia tetap tegar dan sabar, menjulang seperti bukit. Kematian kedua anaknya tidak berarti dibandingkan dengan musibah yang jauh lebih besar, musibah yang sebentar lagi akan menimpanya. Saudara, akhirnya sampailah kita pada ujung perjalanan kita, pada peristiwa tragis dalam sejarah kemanusiaan. Saudara adalah saksi sejarah itu. Sekarang perhatikan baik-baik. Arahkan pandanganmu pada siluet cahaya yang sedang menengok kemah-kemah itu satu persatu. Ia mematung di depan kemahnya. Ia memandang ke medan peperangan. Ia melihat berenang dengan tubuh-tubuh yang kaku dalam banjir darah. Kini ia menyendiri. Ia menengok kemah saudara-saudaranya, para putra Amirul Mukminin. Kemah itu kosong dan sepi. Ia menengok kemah Bani Aqil, saudara-saudara sepupunya. Ia menengok kemah para sahabat yang setia. Kemah itu juga kosong dan sepi. Dari bibirnya yang suci kita mendengar ia mengulang zikir yang suci. La haula wa la quwwata illa billah.
Dari kemah kita mendengar jeritan dan tangisan. Sesosok tubuh lemah keluar dari kemah. Ia bertelekan pada tongkat dan menarik pedangnya. Terseok-seok ia menyambut kedatangan ayahnya. Kita mendengar Al-Husain berteriak, "Ya ukhta, tahanlah dia, supaya bumi ini tidak kosong dari keturunan Ali Muhammad." Zainab menariknya lagi ke tempat tidurnya. Sandarkannya tubuh Zainal Abidin ke dadanya. Dengan suara parau dan terengah-engah ia bertanya, "Kemanakah sahabat-sahabat kita dan sanak saudara kita?" Al-Husain tersentak. Kata-katanya terselak di tenggorokannya yang mulia. "Di seluruh kemah ini tidak ada laki-laki kecuali aku dan kamu. Semua sudah gugur, tersungkur ke bumi." Tiba-tiba Ali yang sakit berkata, kali dengan suara yang dikeras-keraskannya, "Bibi, berikan padaku pedang dan tongkat." Ayahnya berkata, "Untuk apa keduanya itu?" "Tongkatku untuk aku bertelekan padanya, dan pedangku untuk melindungi putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Al-Husain melarangnya. Ia peluk putranya untuk terakhir kalinya. "Aku tidak akan melepaskanmu untuk berperang. Engkau hujahku untuk ahli baitku dan syiahku. Engkau harus mengembalikan perempuan-perempuan ini ke Madinah." Kemudian sambil memegang tangan Ali Zainal Abidin, imam berkata, "Ya Zainab, ya Umma Kulthum, ya Sukaina, ya Ruqayyah, ya Fatimah, dengarkan pembicaraanku. Ketahuilah bahwa anakku ini adalah penerusku dan imam yang diwajibkan atas kalian mentaatinya. Ya Zainab, ya Umma Kulthum, ya Sukaina, ya Ruqayyah, ya Fatimah, alaikunna minni salam, fahadha akhirul ijtima' wa qad qaruba minkunna al-iftija'." Salam terakhir dariku bagi kalian. Inilah akhir pertemuan. Sebentar lagi kalian akan dihempas gelombang derita. Kita mendengar tangisan, jeritan, raungan duka memenuhi kemah. Ketika Al-Husain mau meninggalkan kemah, tiba-tiba Zainab bergelantung pada tangannya yang mulia. "Berhentilah sebentar ya akhi, biar aku puaskan memandangmu." Ia menciumi tangan dan kakinya. Semua perempuan mengikutinya, menciumi tangan dan kakinya. Imam Al-Husain menyuruh mereka menghentikan tangisan. Ia menyentuhkan jemarinya yang suci ke dada Zainab dan melantunkan doa-doa yang pilu. Sentuhan jemarinya memasukkan ketenangan dan kesabaran ke dalam hati sanubari Zainab. "Tenanglah saudaraku, putra ibuku, engkau pasti akan melihatku melakukan apa yang kau sukai dan kau ridhoi." Baru saja perempuan-perempuan itu masuk kemah, Zainab menyusul lagi kakaknya. Zainab teringat wasiat ibunya Az-Zahra, "Jika nanti datang satu hari permata hatiku Al-Husain mau maju ke medan perang dan aku tidak bersama dia, sebagai penggantiku ciumlah dia pada lehernya." "Akhi," kata Zainab, "tawaqaf kalilan hatta a'mala biwasiyati ummi." "Kakak, berhentilah sebentar sampai aku laksanakan wasiat ibuku." Saksikan Al-Husain menyerahkan lehernya untuk dicium ibunya yang diwakili saudaranya. Leher itu pernah diciumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leher itu pernah diciumi Fatimah Az-Zahra. Leher itu pernah diciumi Amirul Mukminin. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan leher yang sama
leher yang agung dan suci itu ditebas pedang. La haula wa la quwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangislah saudara untuk dia yang menyerahkan lehernya pada ciuman Rasulullah dan Az-Zahra. Menangislah saudara untuk dia yang mempersembahkan kepalanya untuk menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Menangislah untuk dia yang meneriakkan suara umat tertindas sepanjang zaman. Jika agama Muhammad ini tidak tegak kecuali dengan membunuh aku, hei pedang-pedang, tebaslah aku. Menangislah untuk dia yang meneriakkan suara umat tertindas sepanjang zaman. Jika agama Muhammad ini tidak tegak kecuali dengan membunuh aku, hei pedang-pedang, tebaslah aku. Biarkan air mata kita mengalir. Biarkan darah kita mengalir. Biarkan air mata dan darah kita bergabung dengan darah Al-Husain. Dengan air mata dan darah putra Al-Husain. Dengan air mata dan darah sahabat-sahabat Al-Husain. Dengan air mata dan darah para syuhada yang melepaskan arwahnya di halaman Al-Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Alayka minna salamullahi abada. Ma baqina wa baqiyal laylu wan nahar. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian, para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhirnya tiba juga kita pada hari ke-9 di bulan Muharram ini, hari Tasu'a. Kita berziarah, menyampaikan bela sungkawa kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berduka cita dengan duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duka cita kita pada baginda Nabi, pada Sayyidina Ali, pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, pada Immah Al-Ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Duka cita kita pada baqiyatillahi fil ardi arwahuna lahul fida. Duka cita kita kepada kaum muslimin, kaum mukminin dan umat manusia seluruhnya.
Apa yang terjadi pada 9 Muharram, pada hari Tasu'a? Bagaimana rasanya bersama kekasih pada hari ini? Pada 9 Muharram ada beberapa peristiwa. Yang pertama, dari barisan pasukan musuh datang surat dari Ubaidillah ibn Ziyad, dikirim oleh orang kepercayaan Ibnu Ziyad, yaitu Shimir bin Dzil Jaushan. Saudara tahu siapa Shimir bin Dzil Jaushan? Hari ini ia datang ke Karbala membawa pesan dari Ubaidillah ibn Ziyad. Dalam beberapa hari terakhir terjadi beberapa pertemuan antara Imam Husain alaihissalam dengan Umar ibn Sa'ad. Dan mata-mata melaporkan itu semua kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Ibn Ziyad tahu kalau Ahlul Bait Nabi diberikan kesempatan untuk berbicara, kalimat-kalimat penuh cahaya itu akan dapat merobek kegelapan hati pasukannya. Itu yang terjadi sepanjang sejarah. Kalau bisa, bungkam mulut para pecinta Ahlul Bait. Jangan beri mereka kesempatan untuk bicara. Jangan beri mereka kesempatan untuk berdiri di mimbar-mimbar. Halangi setiap acara mereka, bubarkan bila perlu. Ini bukan peristiwa baru. Ibnu Ziyad telah melakukannya sejak dulu. Ketika surat yang dibawa oleh Shimir bin Dzil Jaushan datang kepada Umar ibn Sa'ad, Umar ibn Sa'ad membacanya. Dan ia berkata kepada Shimir, celakalah engkau. Kau telah hancurkan rumah dan keluargamu. Ini pesan yang kau bawa buruk sekali dan hina bagiku. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa pesan yang dituliskan Ubaidillah ibni Ziyad di sini yang kau bawakan kepada aku, kau sudah merusaknya. Kau merusak apa yang aku upayakan selama ini. Sungguh aku berharap bahwa akhir dari semua peristiwa ini adalah jalan damai. Sekarang dengan surat ini itu tidak mungkin tercapai. Al-Husain tidak akan pernah sekali-kali menyerah pada apa yang diinginkan oleh Ibnu Ziyad. Mengapa? Karena dalam dirinya ada ruh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Shimir berkata kepada Umar ibn Sa'ad, lalu apa yang ingin kau lakukan? Akankah kau penuhi permintaan amir, permintaan gubernur, berperang dengan musuhmu? Rupanya itulah isi surat yang dititipkan oleh Ibnu Ziyad melalui Shimir bin Dzil Jaushan. Apakah kau akan ikuti perintah amirmu berperang dengan musuhmu, atau minggirlah, biar aku ambil alih pimpinan pasukan? Umar ibn Sa'ad berkata, aku tidak akan pernah menyerahkan pasukan ini kepadamu. Aku tidak melihat engkau punya kelayakan untuk itu, dan aku akan menyelesaikan urusan ini. Kau aku tugaskan untuk memimpin sekelompok pasukan pejalan kaki. Dan pada hari 9 Muharram ini, pasukan Umar ibn Sa'ad mempersiapkan langkah pertama untuk sebuah pertempuran. Menurut Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengisahkan tentang hari ke-9 ini, Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram adalah hari ketika Imam Husain alaihi salatu wassalam dan kafilahnya dikepung oleh berbagai pasukan dari berbagai sisi telah berdatangan ke Karbala. Laskar-laskar dari Kufah,
dari Syam dan daerah sekitar mereka. Tidak mungkin lagi bagi Imam Hussein alaihissalam untuk mengirimkan pesan kepada siapapun. Imam Hussein alaihissalam dan pasukannya dan para sahabat setianya dikepung oleh puluhan ribu pasukan musuh. Inilah hari ketika Imam ditinggalkan dari pengikut-pengikutnya. Inilah hari ketika Imam terasing sendirian tanpa bala bantuan. Pada hari ini juga bersama Shimir datang sebuah surat lainnya kepada Umar ibn Sa'ad. Pembawa surat itu adalah Abdullah ibn Abil Mahal yang masih bersaudara dengan Hazrat Ummul Banin, ibunda dari Hazrat Abul Fadil Abbas radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Hazrat Ummul Banin ini merupakan bibinya. Dan Ubaidillah Abdullah ibni Abil Mahal berkata, Ummul Banin adalah keluargaku dan ia bersama Hussein. Kalau menurutmu baik, ia meminta kepada Umar ibn Sa'ad, kalau menurutmu baik, tuliskan bagiku surat yang dengan surat ini kau jamin keamanannya, kau jamin keselamatan Ummul Banin dan keluarganya. Mereka adalah keluargaku. Ibnu Ziyad mengabulkannya. Ia memerintahkan pelayannya untuk menulis surat. Dan dalam surat itu Ibnu Ziyad menjamin keselamatan khusus untuk Ummul Banin dan keluarganya. Ketika Abdullah ibnu Abil Mahal surat jaminan keselamatan dari Ibnu Ziyad itu yang ia pegang dititipkan kepada seorang ghulamnya untuk disampaikan pada keluarga Ummul Banin di Karbala. Ini jawaban Ummul Banin. Sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan pada dia, kami sama sekali tidak memerlukan surat perlindungan darimu. Perlindungan dari Tuhan jauh lebih berharga dari semua itu. Wahai Ubaidillah putra Sumayyah. Dan pada saat yang sama, dengan surat yang dititipkan itu, Shimir bin Dzil Jaushan mendekati tenda keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Hazrat Ummul Banin ada putra-putra Sayyidina Ali dari Ummul Banin radhiyallahu anhu, yaitu Hazrat Abul Fadil Abbas, Abdullah, Ja'far, dan Utsman. Shimir memanggil putra-putra Sayyidina Ali itu. Dan kepada mereka Shimir berkata dengan keras, Ubaidillah telah datang menjaminkan bagi kalian keselamatan. Apa jawaban kalian? Keempat putra-putra Sayyidina Ali itu dengan segera berkata, semoga Tuhan melaknatmu dan melaknat surat perlindunganmu. Bagaimana mungkin kami aman dan terlindungi, sedangkan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian, tidak dalam perlindungan dan keamanan. Surat perlindungan itu ditolak mentah-mentah oleh Ummul Banin dan juga oleh putra-putra Ummul Banin dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa alaihi salatu wassalam. Setelah berita surat itu ditolak, Umar ibn Sa'ad
kemudian berteriak pada pasukannya, "Hei pasukan penunggang kuda, naiklah kalian ke atas kuda kalian, ke surga kalian akan menuju sekarang ini juga, ba'da asar ini kita akan umumkan peperangan dengan mereka." Pada saat seperti ini, Imam Hussein alaihissalatu wassalam tengah duduk di depan tendanya, bersandarkan pada pedangnya, pedang ayahnya, pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudarinya Sayyidah Zainab salamullah alaiha mendatanginya dan berkata, "Saudaraku, tidakkah kau dengar teriakan-teriakan mereka di sebelah sana? Semakin dekat mereka ke arah tenda kita." Imam Hussein alaihissalam mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudariku, baru saja aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Dan baginda Nabi bersabda, kalian semua tengah menuju kepadaku." Mendengar ini, Sayyidah Zainab salamullah alaiha menutup mukanya seakan-akan hendak menutupi kesedihannya. Imam Hussein alaihissalam berkata, "Wahai saudariku, tenanglah. Semoga rahmat Tuhan senantiasa dicurahkan untuk kita semua." Mendengar apa yang terjadi, Hazrat Abul Fadil Abbas kemudian memohon izin untuk mendekati Imam Hussein alaihissalam menyampaikan apa yang baru saja terjadi. "Saudaraku," kata Hazrat Abbas, "sesungguhnya pasukan musuh tengah mendekat ke tenda-tenda kita." Imam alaihissalam kemudian berdiri, "Wahai Abbas, ruhku jadi tebusan untukmu. Naiklah ke atas kudamu, sampaikan pada mereka apa yang mereka inginkan. Mengapa mereka datang ke tempat ini?" Hazrat Abul Fadil Abbas alaihissalam menjawab seruan imam, dan dengan 20 penunggang kuda, diantaranya Zuhair bin Qayyin, Habib ibn Mazahir, mereka bersama mendekati pasukan musuh yang mengepung mereka. "Apa yang kalian inginkan? Mengapa kalian mengepung kami?" Mereka menjawab, "Perintah Amir telah turun atas kami. Kami bersiap untuk memerangi kalian." Hazrat Abul Fadil Abbas alaihissalatu wassalam kemudian berkata, "Tetaplah kalian di tempat kalian. Izinkan aku untuk kembali menemui tuanku lebih dahulu, Hadrat Abu Abdillah Sayyidis Syuhada Imam Hussein alaihissalam, dan pesan kalian akan aku sampaikan." Mereka menerimanya, dan Hazrat Abul Fadil Abbas alaihissalam sendirian kembali kepada Imam Hussein alaihissalam menyampaikan maksud dan tujuan pasukan yang sudah mengepung mereka dari berbagai penjuru. Pada saat Hazrat Abul Fadil Abbas kembali menemui Imam Hussein alaihissalam, 20 pasukan berkuda yang bersamanya tetap berada depan pasukan musuh. 20 orang pemberani itu berada di depan ribuan pasukan musuh. Dan apa yang mereka lakukan? Tetap saja mereka menyampaikan ajaran Islam yang sejati. Tetap saja mereka mengingatkan siapa keluarga Nabi. Tetap saja mereka berkehendak untuk menyelamatkan bahkan satu jiwa pun di antara mereka. Ada percakapan Habib ibn Mazahir atau Zuhair bin Qayyin yang mengingatkan ribuan pasukan musuh yang berada di hadapan mereka itu.
ketika Hazrat Abul Fadil Abbas menemui Imam Hussein alaihi salatu wassalam dan menyampaikan maksud musuh. Imam alaihissalam menjawab, sampaikan pada mereka, kalau memungkinkan, tunda waktu hingga esok hari. Kalau niat mereka untuk memerangi kita sudah tidak dapat lagi dialihkan. Sampaikan pada mereka, tunda waktu. Berikan pada kita kesempatan. Berikan pada kita malam ini. Agar malam ini kita persembahkan untuk Tuhan kita. Sungguh saudaraku, engkau mengetahui betapa aku sangat mencintai sholat. Tunda waktu, sampaikan pada mereka, mari kita jadikan malam ini malam terakhir kita bermunajat pada Tuhan kita, membaca ayat-ayat suci kitabullah, beribadah dalam sholat pada Tuhan kita. Ibnu Abbas, Hazrat Abul Fadil Abbas alaihissalam kembali ke pasukan musuh. Ia pun menyampaikannya. Umar ibn Sa'ad ragu-ragu mengabulkannya. Terjadilah perdebatan di tengah-tengah pasukan. Perintah Amir sudah datang untuk memerangi mereka. Dan Imam Hussein alaihissalam dan keluarganya minta waktu 1 malam, tunda hingga esok hari. Apa yang mesti dilakukan? Terjadi perbedaan di antara mereka. Hingga Umar dan Ibnu Hajjaj kemudian berkata, Subhanallah. Sekiranya penduduk Dailam, ini mewakili sebuah kiasan terhadap orang-orang asing. Sekiranya penduduk Dailam dan orang-orang kafir meminta hal seperti ini, sudah jadi kemestian. Kita mesti menyetujuinya. Dari pasukan itu lebih banyak desakan. Karena yang diminta untuk sholat, untuk ibadah, untuk tilawatul Quran, mereka tidak mengabulkannya. Maka dalam keadaan terpaksa, mereka akhirnya setuju dengan waktu yang ditunda. Umar bin Sa'ad mengirim seorang utusan pada Hazrat Abul Fadil Abbas dan berkata, kami beri waktu kalian hingga esok hari. Kalau hingga esok hari kalian tidak memasrahkan diri kalian pada Ubaidillah ibn Ziyad, kami akan memerangi kalian. Saudara, para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Asyura adalah malam perpisahan, tapi pada saat yang sama malam perjumpaan. Malam Asyura adalah malam ketika Imam Hussein alaihissalatu wassalam mengumpulkan saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya. Tenda-tenda yang terpisah ditarik mendekat satu sama lain. Imam Hussein alaihissalam tahu apa yang akan terjadi pada saat-saat penuh duka cita, penuh derita dan musibah. Keluarga, sahabat dan saudara mesti berdekatan satu dengan yang lainnya. Tenda-tenda itu didekatkan. Dan sahabat-sahabat Imam Hussein alaihissalam menggali parit di sekitar tenda-tenda itu untuk keamanan mereka, untuk perlindungan mereka. Beberapa hal disiapkan. Imam Hussein alaihissalam bahkan meminta
putranya Sayyid Ali Akbar alaihissalam membawa 20 orang pasukan, 20 orang sahabat untuk dapat berusaha. Kita tahu sejak hari ke-6 dan ke-7 di bulan Muharram di padang Karbala, keluarga Imam Hussein alaihissalam tertahan dari aliran air sungai Furat. Tenggorokan mereka sudah kering sekian lama. Imam Hussein alaihissalam meminta Sayyid Ali Akbar untuk membawa 20 orang sahabat untuk keluar tenda demi mencari air. Untuk apa? Hingga dengan air ini kita dapat berwudu. Hingga dengan air ini kita dapat beribadah. Hingga dengan air ini kita dapat sucikan pakaian kita. Bersihkanlah pakaian kalian, karena sesungguhnya itu adalah kain kafan kalian. Pada malam Asyura, Imam Hussein alaihissalam mengumpulkan sahabat-sahabatnya, dan terjadilah apa yang terjadi berikut ini. Di waktu senja, Hussein alaihissalam mengumpulkan para sahabatnya, dan setelah mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal para sahabat yang lebih baik dari para sahabatku, dan keluarga yang lebih setia dari keluargaku. Kalian sadarilah bahwa aku mengira kita hanya akan hidup sampai esok hari, dan kaum ini hanya menginginkan aku. Aku telah mencabut baiatku atas kalian. Gunakanlah kegelapan malam dan tinggalkanlah tempat ini." Abbas bin Ali alaihissalam bersama seluruh keluarga imam menjawab, "Mengapa hal seperti ini harus kami lakukan? Supaya kami dapat hidup setelahmu. Semoga Allah tidak menunjukkan hari semacam ini kepada kami." Pada saat itu, Zuhair bin Qain berkata, "Aku bersumpah demi Allah, aku senang dibunuh dan kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibunuh lagi hingga 1000 kali, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut pembunuhan darimu dan dari para pemudamu." Sa'id bin Abdullah Hanafi, Muslim bin Ausajah, dan para sahabat lainnya juga menjelaskan ekspresi mereka dengan kandungan yang sama. Ketika Imam Hussein alaihissalam memberikan berita kesyahidan kepada para sahabat dan keluarganya, Qasim, putra Imam Hasan alaihissalam, bertanya kepada paman kesayangannya, "Apakah aku juga bakal syahid?" Imam menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Anakku, seperti apakah kematian di sisimu?" Dia menjawab, "Lebih manis dari madu." Saat itulah Imam berkata, "Pamanmu menjadi tebusan bagimu. Ya, kamu juga akan mati syahid." Marilah kini kita dengar penuturan kisah malam Asyura dari lisan suci Imam Sajjad Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam, yang waktu itu terbaring sakit. Kata Imam Sajjad, "Aku mendengar seruan ayahku untuk mengumpulkan sahabat-sahabat, saudara dan keluarga. Aku terbaring sakit. Dan aku mendengar ayahku berkata, 'Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap kesulitan. Segala puji bagi Tuhan yang telah memuliakan kita dengan nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Tuhan dengan Al-Quran yang diturunkan
Segala puji bagi Tuhan yang telah mengajarkan bagi kita agamanya. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan pada kita telinga yang mempunyai pendengaran, mata yang punya penglihatan, dan hati yang memiliki pengetahuan. Segala puji bagi Tuhan yang telah menjadikan kita di antara mereka yang bersyukur atas seluruh karunia-Nya. Imam Hussein alaihissalam memuji para sahabatnya sebagai sahabat-sahabat yang setia, mengizinkan mereka untuk meninggalkannya seorang diri di kegelapan malam itu. Tapi setiap orang di antara para sahabat kemudian berdiri dan berkata, Hazrat Abul Fadil Abbas di antara yang pertama, ia berkata, lalu apa kalau kami tinggalkan engkau dan kami hidup tanpa kehadiranmu? Kami hidup tanpa engkau di sisi kami. Tidak, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Setiap sahabat berdiri menyampaikan yang sama, dan Imam Hussein alaihissalam mendoakan bagi mereka kebaikan. Menurut Imam Sajjad alaihissalam, pada malam Asyura, Sayyidatina Zainab salamullah alaiha mendengar Imam Hussein alaihissalam menyampaikan bait-bait syair ini. Ya dahra uffin lak min khalilin, kam lak bil asyraqi wal asili. Mendengar ini, Sayyidah Zainab salamullah alaiha menangis. Dia tahu saat yang ditentukan, waktu yang sudah disampaikan, peristiwa yang dititipkan oleh ibundanya Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha kepadanya, nubuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera terjadi. Sayyidus Syuhada Imam Hussein alaihissalatu wassalam melihat ke arahnya dan berkata, saudariku sayang, bersabarlah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku titipkan keluargaku, anak-anakku, agar kiranya dalam berduka, dalam bersedih, tidak menjauhkan mereka dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah terjadi apa yang terjadi. Kakekku, ayahku, ibuku, dan saudaraku jauh lebih baik dariku, dan mereka telah mengucap salam perpisahan pada dunia ini. Dan bagi siapapun yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita, wahai saudariku, bersumpahlah dan beramallah dengan sumpah yang aku minta ini. Kiranya esok hari aku terbunuh. Janganlah kau dan keluargaku, saudara-saudaraku dalam berduka itu. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak mendekatkan kita pada ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam Asyura, malam perjumpaan, dan juga malam perpisahan, tenda-tenda yang didekatkan dalam keheningan malam itu sebaik-baik ibadah pada Tuhan. Imam Hussein alaihissalam meminta para sahabat untuk mempersiapkan baju terbaik mereka, membersihkannya, membersihkan senjata dan segala sesuatu yang akan mereka gunakan esok hari, merapikan tubuh mereka, membersihkan wajah dan muka mereka, menaburkan semarak kesturi wewangian. Inilah mengapa imam meminta tunda persembahan terbaik diberikan dengan persiapan terbaik pula. Malam Asyura
adalah malam ibadah. Saudara, para pecinta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pernah mendengar ada di antara para arif sufi yang berkata, sekiranya Al-Quran dapat diintisarikan, maka intisari Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Dan sekiranya Al-Fatihah dapat diintisarikan, maka intisarinya ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kiranya dengan menggunakan pengandaian, sekiranya seluruh ajaran Islam, sekiranya seluruh nilai-nilai dan pesan Al-Quran dapat diintisarikan, seluruh nilai kebaikan, kejujuran, perkhidmatan, peribadatan, cinta, kasih, kesetiaan, pengorbanan, ithar, mendahulukan orang lain, dan semuanya dapat diintisarikan, maka intisarinya ada pada hayat suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekiranya hayat suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diintisarikan, maka intisarinya ada pada perjalanan kafilah Imam Husain alaihissalatu wassalam. 6 bulan lamanya para sahabat menyertai imam zamannya, setia pada janjinya, kukuh dan teguh dalam baiatnya. Dan sekiranya 6 bulan perjalanan ini dapat diintisarikan, maka intisarinya ada pada 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dan kiranya semua peristiwa 10 hari itu dapat diintisarikan, intisarinya ada pada malam Asyura, pada malam 10 Muharram ini. Inilah malam persembahan terbaik kekasih Tuhan. Inilah malam kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpekur dalam sebaik perkhidmatan, dalam sebaik ketaatan, dalam sebaik peribadatan. Di malam ini juga ketika berkumpul itu, masih ada seorang sahabat yang bertanya pada Imam Husain alaihissalam tentang ma'rifatullah. Meskipun esok hari sudah menunggu peperangan, majlis ilmu tetap dihidupkan. Asyura mengajarkan pada kita begitu banyak teladan, intisari dari seluruh ajaran Islam. Pada malam Asyura ini, kiranya kita ingin bergabung bersama kekasih malam ini. Marilah kita hidupkan malam ini. Kita gabungkan diri kita bersama kafilah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Lantunkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan hadirkan dalam bayangan kita. Kita berada di padang Karbala. Kita bergabung bersama kafilah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Satu lantunan ayat suci Al-Quran itu jauh lebih besar nilainya dari apa yang ditawarkan dunia dan isinya. Jangan sampai malam ini berlalu dan kita tidak menggabungkan diri kita bersama kekasih hari ini. Berdirilah, ambillah air wudu. Keluarga Imam Husain alaihissalam boleh jadi kehausan, dan mereka dahulukan air untuk menyiapkan diri mereka bagi sebuah persembahan terakhir mereka. Salatlah 2 rakaat pada malam hari ini. Gabungkan diri kita bersama kekasih hari ini. Salatlah bagi kita seakan-akan itu salat yang terakhir. Kafilah Imam Husain alaihissalatu wassalam tahu itu salat mereka yang terakhir. Itu doa munajat mereka yang terakhir. Dan saudara tidak akan menemukan keindahan ibadah dalam sejarah seperti keindahan ibadah kafilah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Besok mereka akan menjemput kecintaan mereka. Besok mereka akan membuktikan janji suci mereka. Esok hari itu
cinta mereka akan beroleh jawaban. Jawaban yang selama ini mereka harapkan, yang mereka sampaikan dalam doa-doa yang mereka panjatkan. Ya Allah, jadikanlah kami di antara kelompok yang mengikuti imam zaman kami, yang mencintai imam zaman kami, yang menolong imam zaman kami, yang membela imam zaman kami, yang meneladani imam zaman kami. Dan anugerahkan bagi kami kesempatan untuk mengakhiri hidup kami di hadapan imam zaman kami dalam persembahan ketaatan pada Tuhan, kecintaan pada Allah Ta'ala, pada baginda Nabi, pada Rasulullah SAW, dan pada keluarganya yang suci. Malam hari ini, sahabat-sahabat Imam Hussein alaihissalam, saudara-saudaranya, beribadah begitu rupa dengan indahnya untuk sebuah kalimat akhir yang ingin mereka ucapkan bersamaan dengan nafas akhir yang mereka lepaskan. Kalimat itu adalah Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya Maulaya ya Aba Abdillah. Wa ala al-arwahil lati halat bifinaik. Alayka minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-lail wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Ya laitana kunna ma'akum wa nafuza fawzan azima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.
يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي، فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام، فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا، وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه.
Saudara-saudara, baru saja kita menyampaikan ziarah kita kepada Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Semoga ziarah kita malam ini menjadi ziarah yang diterima atas perkenan keluarga suci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Atas nama Majulah Ijabi TV, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berpartisipasi kepada program ini. Dan kita akan berjumpa lagi esok pada tanggal 10 Muharram. Atas nama seluruh kru dan penata acara kami undur diri. Saya Rizky Hamdani. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul, hapunten abdi nu dolim, nu teu mirosea, berlayana putu Gusti Al Husein Abu Abdillah. Kanjeng Rasul, hapunten abdi nu dolim, nu teu mirosea, berlayana putu Gusti Al Husein Abu Abdillah. Kanjeng Rasul, hapunten abdi nu dolim, nu teu mirosea, berlayana putu Gusti Al Husein Abu Abdillah. Kanjeng Rasul, hapunten abdi nu dolim, nu teu mirosea, berlayana putu Gusti Al Husein Abu Abdillah. Kanjeng Rasul, hapunten abdi nu dolim, nu teu mirosea, berlayana putu Gusti Al Husein Abu Abdillah.